Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Triwinarsih SHI MHI beserta kawan-kawan sekalian. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Islam sebagai sumber ajaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Rahmat Prayoga, NPM 20510202200 beserta rekan saya. Saya Septia Renita dengan NPM 20510202221. Saya Miranda Azia Yusuf dengan NPM 251020229. Saya Fatmasari dengan NPM 20510202024. Saya Vioneta Nabila Riananda dengan NPM 20510202016. Saya akan menjelaskan dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi Islam secara garis besar termasuk dalam 3 hal, yaitu syariat, akidah, dan akhlak, di mana masing-masing itu termasuk ajaran Islam. Akidah dan syariat tanpa akhlak sama saja dengan omong kosong. Begitu pula pada syariat tanpa akhlak kemunafikan, dan akidah tanpa akhlak kesesatan. Yang pertama ada akidah. Akidah Islam merupakan penutup agama-agama yang diturunkan Allah sebelumnya dengan utusan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Secara harfiah, akidah adalah mengikat atau terikat. Adapun secara istilah adalah sistem kepercayaan dalam Islam. Kenapa disebut akidah? Karena kepercayaan itu mengikat pada diri seseorang dalam bertingkah laku. Orang yang kuat akidahnya, keyakinan itu mengikatnya pada suatu nilai, misalnya dalam berkorban kebaikan, dan seterusnya mengikat pada perilaku, misalnya tidak mau kompromi tentang kezaliman. Sebaliknya, orang yang lemah akidahnya akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, tentunya mudah putus asa dalam hal kebaikan. Selain itu, selalu memandang rendah nilai kebaikan itu. Yang kedua ada akhlak. Ada 2 pendekatan untuk mengetahui pengertian akhlak, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, akhlak adalah perangai atau tabiat, kelakuan atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, dan peradaban yang baik. Akhlak menurut istilah ialah seperti yang dilontarkan Al-Ghazali. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa dan yang dapat menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Perumusan akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalif dan makhluk. Selain itu, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin memberikan penjelasan tentang akhlak, yaitu akhlak adalah sesuatu yang dibiasakan. Artinya, bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut akhlak. Maka ada beberapa ahli yang menyimpulkan definisi akhlak, yaitu kesimpulan menurut Profesor K.H. Farid Mahrub bahwa akhlak ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Materi selanjutnya rekan saya. Selanjutnya, pokok atau sumber yang dijadikan rujukan dalam Islam, yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yaitu sumber hukum pertama dan paling utama yang digunakan untuk menjalani atau menentukan hukum dalam menjalani kehidupan. Yang kedua As-Sunnah, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya. Yang ketiga Ijtihad, yaitu kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dalam hukum syara'. Dimensi ajaran Islam adalah cara yang dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi di suatu kelompok atau seseorang dalam dunia Islam. Dimensi dibagi menjadi 3, yaitu ada akidah, syariah, akhlak. Hubungan antara ketiganya yaitu sangat melengkapi, karena jika akidah tidak bersama dengan syariah, maka manusia akan kebingungan untuk menuju Tuhannya. Begitu pula akhlak yang harus dimiliki manusia, karena manusia memerlukannya untuk berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama manusia, dan berhubungan dengan alam sekitar. Memahami ajaran Islam dalam struktur Islam,
iman, dan ihsan. Islam memiliki beberapa pengertian. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang ada serta kesimpulan yang diberikan oleh para ulama. Secara umum, telah kita pahami bahwa Islam adalah nama dari agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Inilah agama yang diajarkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Islam dalam pengertian ini biasa didefinisikan secara lebih rinci oleh para ulama sebagai kepasrahan kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya, dengan melaksanakan segala ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Islam dalam pengertian mencakup semua ajaran para rasul. Kemudian Islam yang memiliki cangkupan khusus yang sekarang ini berlaku hingga akhir zaman, dibangun di atas 5 pondasi atau 5 pilar sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang terkenal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Inilah yang biasa kita kenal dengan istilah rukun Islam. Selanjutnya, namun apabila istilah Islam dan iman disebutkan dalam konteks terpisah, misalnya Islam saja atau iman saja, maka makna keduanya akan melebur menjadi satu. Jika yang disebutkan Islam saja, maka Islam mencakup perkara lahir dan batin. Demikian juga iman, sebab keislaman yang benar adalah yang ditegakkan di atas keislaman secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, para ulama kita mendefinisikan iman sebagai pembenar dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Iman juga meliputi perkara-perkara yang sifatnya wajib dan perkara yang sifatnya sunnah mustahab. Sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan akan merusak iman. Dalam masalah iman ini ada dua kelompok besar yang menyimpang dari jalan yang benar, yaitu Murji'ah dan Khawarij atau Wa'idiyah. Kaum Murji'ah mengeluarkan amal dari hakikat iman, sehingga menurut mereka keimanan itu cukup dengan pembenaran dengan hati atau ditambah dengan ucapan lisan, sementara amal bukan bagian dari iman. Di antara ciri kelompok ini adalah gemar mengkafirkan kaum muslimin selain kelompoknya, terutama pemerintahannya. Adapun istilah ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, maka maksudnya adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, atau meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Ini merupakan bentuk ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ihsan ini mencakup dua tingkat. Yang pertama, musyahadah, yaitu menyaksikan kebesaran nama-nama dan sifat-sifatnya. Kedua, murakabah, yaitu merasa diawasi Allah. Tingkat pertama adalah tingkat yang lebih utama. Di sisi lain ada juga ihsan dalam berinteraksi dengan sesama, yaitu dengan berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan hak mereka masing-masing, seperti kedua orang tua, tetangga, kerabat, anak, istri, bahkan kepala hewan dan tumbuhan sekalipun. Ciri orang yang baik adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah. Selanjutnya, munculnya aliran pemikiran Islam. A. Aliran teologi. Dalam tradisi ilmu keislaman konvensional mengartikan teologi Islam sebagai ilmu kalam, yakni ilmu kalam, ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang mesti tidak ada padanya, serta sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan pula tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dengan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang mesti tidak ada padanya, serta sifat-sifat yang mungkin ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya.
Peristiwa ini membuat bencana bagi umat Islam sehingga terpecah belah menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendukung Muawiyah, yaitu Amr bin As, yang kedua pendukung Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang ketiga kelompok yang menentang Ali bin Abi Thalib yang dipelopori oleh Attab bin Awar dan Urwa bin Jarir. Kelompok ini dikenal dengan nama Khawarij. Macam-macam aliran kalam antara lain yang pertama Khawarij. Dikatakan Khawarij atau orang-orang yang keluar karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah melalui tipu daya perdamaian. Yang kedua, Murji'ah. Kaum Khawarij berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar tersebut masih tetap mukmin, yaitu mukmin yang berdosa tidak berubah menjadi kafir. Yang ketiga, Qadariyah. Dalam ajarannya, aliran Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya itu. Yang keempat, Jabariyah. Aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan untuk melakukan kehendak dan perbuatannya. Aliran Jabariyah dibagi menjadi 2, yaitu aliran Jabariyah ekstrim dan moderat. Yang kelima, Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Yang ketujuh, Salafi. Aliran ini tidak selamanya sejalan dengan gagasan-gagasan Imam al-Asy'ari, terutama karena aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah menggunakan logika atau mantik dalam menjelaskan teologi. Sedangkan aliran Salafi setelah menghendaki teologi apa adanya, tanpa dimasuki oleh unsur raih. Yang ke-8, aliran Al-Asy'ariyah. Setelah keluar dari kelompok Mu'tazilah, Al-Asy'ari merumuskan pokok-pokok ajaran yang berjumlah 7 pokok. Yang B, aliran fikih. 1. Aliran Syafi'iyah atau mutakalimin. Aliran ini membangun usul fikih mereka secara teoritas tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu' atau masalah keagamaan yang tidak pokok. Yang kedua, aliran fuqaha. Aliran ini dianut ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori usul fikihnya banyak. Yang ketiga, aliran gabungan. Pada perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Yang C, aliran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memfokuskan perhatiannya pada dimensi esoterik, yakni pembersihan aspek rohani manusia sehingga dapat menimbulkan akhlak mulia. Macam-macam aliran tasawuf antara lain 1. Tasawuf akhlaki atau sunni, 2. Tasawuf irfani, dan yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Yang D, aliran filsafat. 1. Idealisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat yang paling tua yang umumnya disandarkan dengan filosof besar Plato. Yang kedua, realisme. Pada hakikatnya, kelahiran realisme sebagai suatu aliran dalam filsafat sebagai sintesis antara filsafat idealisme atau Immanuel Kant di satu sisi dan empirisme atau John Locke di sisi lainnya. Yang ketiga, rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang muncul pada zaman modern dengan menekankan bahwa dunia luar adalah sesuatu yang real. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 tentang Islam sebagai sumber ajaran. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.